action let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen strategik, dosen pengampu Bapak Vicky F. Sanjaya MSc. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Strategi PT Astra Honda Motor dalam mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Adapun untuk yang pertama adalah pendahuluan. Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dalam 10 tahun terakhir, yang rata-rata sekitar 5% dan 5%, telah mendorong berbagai sektor ekonomi dan industri tumbuh cukup baik. Salah satu industri yang tumbuh baik di Indonesia adalah industri sektor sepeda motor, industri sektor transportasi, yaitu industri sepeda motor yang selama 10 tahun ini tumbuh fluktuatif. Namun cukup meyakinkan, di mana dari produksi sepeda motor anggota IC yang terdiri dari beberapa merek Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bajaj, dan TVS, penjualan sepeda motor merek Honda sudah eksis sejak tahun 1960. Berbeda dengan di Indonesia dengan segala keunggulannya, sampai saat tetap mendominasi pasar dengan market share yang demikian meningkat dan sekaligus memenuhi kebutuhan alat transportasi untuk masyarakat yang tangguh, irit dan ekonomis. Keunggulan teknologi Honda Motor sudah diakui di seluruh dunia dan telah dibuktikan dalam berbagai kesempatan, baik di jalan raya maupun di lintasan balap. Dalam menghadapi pasar sepeda motor di Indonesia, PT Astra Honda Motor menawarkan bauran produk yang beragam yang memberikan cukup banyak pilihan bagi konsumen sepeda motor dengan menawarkan beberapa lini produk yang terdiri dari beberapa tipe underbone atau bebek, tipe skuter matic, tipe sport, dan motor besar. Guna memenuhi kebutuhan serta kepuasan pelanggan sepeda motor Honda, pada saat ini PT Astra Honda Motor didukung oleh 1.800 showroom, penjualan 3.600 layanan servis atau bengkel AHS, Astra Honda Authorized Service Station, serta 7.550 gerai suku cadang yang siap melayani jutaan pengguna sepeda motor Honda di seluruh Indonesia. Baiklah, selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi, data laporan produksi sepeda motor, anggota IC, jurnal dan artikel terkait pada masalah penelitian. Penulis menganalisis data penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah: 1. Identifikasi faktor dan analisis SWOT. 2. Analisis faktor internal. 3. Analisis faktor internal. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil penelitian secara keseluruhan. Di dalam pembahasan, penulis sudah bisa memberikan data sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang menjadi kekuatan sepeda motor PT Astra Honda ini adalah citra dan merek yang kuat, kualitas produk yang tinggi, ruang pamer, bengkel dan suku cadang yang mudah didapati, produk dan sumber daya manusia yang lebih beragam, serta tenaga yang mumpuni. Yang kedua, sementara itu, kelemahan yang dilihat perusahaan adalah dari harga suku cadang pengganti yang cukup mahal, promosi yang kurang menarik dan terbatas, serta kurangnya brand ambasador yang mampu mewakili citra produk. Selanjutnya, dilihat dari peluang yang dimiliki perusahaan ini adalah dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang menggunakan sepeda motor, dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi sepeda motor Honda. Baik, selanjutnya ada yang keempat, dan jika kita mempertimbangkan tantangan dunia usaha seperti krisis ekonomi, fluktuasi nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat yang belum membaik, dan persaingan antar produk yang semakin ketat. Yang kelima, dengan melihat penelitian tersebut dijelaskan bagaimana PT Astra Honda ini menggunakan strategi positioning melalui citra produk sepeda motor Honda sebagai produk sepeda motor Honda yang berteknologi tinggi, andal, hemat bahan bakar, lebih beragam, dan merupakan merek global yang terpercaya. Strategi distribusi melalui showroom, bengkel resmi, dan titik suku cadang yang tersebar di seluruh Indonesia dan cukup mudah ditemukan. Strategi penetapan harga menetapkan harga yang cukup tinggi dibandingkan pesaing untuk menunjukkan kepemimpinan pasar dan kualitas produk Honda dengan menawarkan kebijakan garansi untuk produknya. Ya, baiklah, di sini kami akan memaparkan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya secara keseluruhan, jurnal memiliki kelebihan dilihat dari metodenya yang digunakan, yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Kelebihan dari penelitian ini adalah pemaparan secara jelas poin-poin SWOT seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil penelitian dipaparkan dengan jelas serta tabel dan disajikan dengan rapi sehingga pembaca mudah memahami.
menyajikan abstrak dan kesimpulan. Penelitian yang dilakukan berhasil menjawab semua permasalahan yang diteliti. Baik dari segi kekurangan, yaitu yang pertama, terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini, ternyata ada beberapa kekurangan yang mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini, yaitu abstrak hanya disajikan dalam format bahasa Indonesia saja tanpa disertai dengan bahasa Inggris. Hal ini tentu mengurangi nilai-nilai yang bersifat internasional. Kemudian yang kedua, di dalam tinjauan pustaka, penulis lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, dan hal tersebut membuat para pembaca sulit memahami penulisan teori. Dari kesimpulan jurnal tersebut, penulis menguraikan kesimpulannya yang objektif dengan melihat subjek yang telah diamati. Berikut uraian kesimpulan penulis. Dari analisis SWOT terlihat bahwa kekuatan PT Astra Honda Motor yang dimiliki akan bisa menutupi kelemahan yang ada, dan PT Astra Honda Motor cukup mampu menggunakan peluang dan mengurangi ancaman yang dihadapinya. PT Astra Honda Motor dengan baik memberdayakan kekuatan dan merespon sangat baik peluang dan ancaman dalam industri sepeda motor. PT Astra Honda Motor telah dengan sangat baik mempertahankan keunggulan kompetitifnya secara berkelanjutan.